Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Insyaallah kami akan menayangkan dan mendiskusikan berkaitan dengan kajian-kajian Islami bersama dengan para akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran dari Dr. Hairul Hudaya MAG, yang tentu beliau sudah hadir di studio Duta TV untuk membahas sebuah tema yang menarik. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gusti. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita mau menuju insyaallah sebentar lagi bulan ya, Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Yang tentunya juga ini menjadi persiapan bagi kita semua, begitu Pak ya. Bulan yang kita tunggu-tunggu kan. Bulan yang ditunggu-tunggu dan umat Islam itu semua menunggu Ramadan. Betul, betul. Mudahan kita semua disampaikan usianya. Alhamdulillah. Untuk insyaallah bisa sampai ke bulan Ramadan di tahun ini. Berbicara mengenai bulan Ramadan tahun ini, tentu banyak hal yang kemudian juga harusnya dipersiapkan. Betul, betul. Yang tentu menjadi PR bagi diri kita semua sebagai umat Islam, umat muslim, muslimah yang ada di seluruh dunia, begitu. Terkait dengan fenomena hari ini, kita tahu tema yang hari ini kita bahas pun juga bisa dibilang berkaitan dengan fenomena hari ini, yakni sikap warok dalam hidup, yang mungkin bagi masyarakat atau para pemirsa di rumah yang masih terdengar asing. Nah, kita nanti akan membahasnya lebih lanjut, tapi kita mau mendengar terlebih dahulu pembuka berkaitan dengan tema yang akan dibahas pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tema kita kali ini terkait dengan sikap wara sebenarnya, sikap wara dalam hidup. Ini bisa sebenarnya kita kaitkan juga dengan bulan yang akan kita hadapi, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk wara' dan zuhud sebenarnya. Wara' dan zuhud sebenarnya Ramadan itu. Karena di siang hari kita tidak boleh makan dan minum meskipun itu sesuatu yang dihalalkan. Apalagi sesuatu yang diharamkan. Nah, ini kaitannya dengan wara' juga. Dan kaitannya dengan wara' dan zuhud ini juga kaitannya dengan fenomena akhir-akhir ini yang itu muncul lah, di mana banyak sekali pemberitaan, banyak sekali berita-berita yang itu terkait dengan istilah orang sekarang itu menyebutnya dengan flexing ya. Flexing itu adalah pamer, pamer harta, pamer kekayaan, pamer pangkat, pamer jabatan, pamer apa aja yang itu menurut mereka itu adalah terkait dengan harta, itu pengennya mereka pamerkan. Dan ternyata bukan hanya yang memamerkan itu saja yang senang dia. Ternyata yang melihat pun katanya itu berdasarkan hasil mereka sendiri yang itu pamer di YouTube, di mana-mana. Ternyata masyarakat kita memang lebih menyukai yang sifatnya pamer-pamer itu. Oh, baju berapa? 500 juta, murah loh ya, itu dipamer-pamerkan. Oh, ini mobil hanya 1 T saja. Saya bisa dapat katanya dalam 2 bulan. Dari mana dapat dalam 2 bulan? Ternyata kemudian begitu marak orang yang flexing, pamer-pamer harta, kekayaan, segala macam. Ternyata fenomena itu terus bergulir terus. Dan bukan hanya yang halal saja yang dipamerkan. Kalau yang halal itu saja mungkin bagi Islam itu adalah tercela dia karena menimbulkan sikap sombong, apalagi yang dipamerkan ini adalah sesuatu yang haram yang kemudian ternyata menimbulkan masalah dari segi hukum. Nah, ini yang kita sayangkan. Ternyata pamer, kecenderungan orang untuk memamerkan harta kekayaan itu mendorong orang untuk melakukan apa saja. Melakukan apa saja, apakah itu halalkah, itu haramkah? Kemudian dia kumpulkan harta, setelah kumpulkan dia pamerkan harta kekayaan itu. Ini mobilnya sekian puluh, yang mobil-mobil mewah semua dia pamerkan. Nah, ini anaknya jalan-jalan ke luar negeri, ini rumah mewahnya, ini gedung mewahnya, ini segala macam dia pamerkan semua. Nah, ternyata begitu orang menyadari, orang tahu bahwa posisi ayahnya sebagai apa, posisi orang tuanya sebagai apa. Ternyata kemudian orang mempermasalahkan harta yang begitu banyak yang dia, yang anak-anaknya dan keluarga-keluarganya pamerkan.
Nah ini yang fenomena sekarang itu, entah dia pejabat, entah dia pengusaha, ternyata kemudian menipu masyarakat secara umum, yang sekarang disebut dengan sultan-sultan, habis itu kan sudah mulai tidak ada lagi sih. Dan disinilah dalam Islam pentingnya sebenarnya wara' dan zuhud. Nabi satu waktu itu pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, apa yang ayu amalin, apa yang satu amal apa yang itu kalau saya lakukan itu Allah suka dan manusia juga suka. Allah cinta, manusia juga cinta. Kata sahabat itu. Sahabat menanyakan apa yang Allah bikin kita itu, bikin Allah itu suka ke kita. Tapi bukan hanya Allah, tapi manusia juga suka ke kita. Kemudian kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia, kata Nabi, Allah niscaya akan cinta kepada kita. Nah kemudian zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepada kita. Nah, memaknai zuhud, memaknai zuhud yang kemudian juga agar mungkin masyarakat secara umum lebih jelas lagi begitu. Terkadang kan memang zuhud kali ini dan hemat hari ini disamar-samarkan begitu kondisinya. Nah, zuhud itu sendiri sejauh mana kita memaknai dalam kondisi hemat hari ini begitu, Pak? Jadi zuhud dengan wara ini dia kadang-kadang beriringan dia kalau dibahas dalam dunia tasawuf itu. Zuhud itu adalah dia menganggap remeh urusan-urusan yang sifatnya dunia. Maka harta-harta dia menganggap sesuatu yang remeh, bukan berarti bahwa dia tidak memerlukan harta. Jadi ada orang pandangan yang keliru bahwa orang zuhud itu orang yang tidak memiliki harta. Memang ada pada tingkatan tertentu katanya yang disifat wara itu. Wara kalau sudah pada tingkatan siddiqin, orang-orang yang shadiq itu dia fokusnya hanya kepada Allah saja. Tapi sebenarnya yang dimau oleh Nabi itu adalah meninggalkan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah. Dia tidak tertarik dari urusan dunia yang itu dapat melanggar hukum ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah inilah zuhud dia. Dia tidak mau melanggar sesuatu yang itu dilarang dan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang hati-hati sebenarnya dalam hal hartanya, dalam hal pangkatnya, dalam hal jabatannya, dalam hal usahanya, dalam hal pernikahannya, dalam hal kehidupan sehari-harinya. Dia bersifat zuhud, dia hati-hati dia. Nah demikian juga yang wara itu. Wara itu, makanya ulama itu membagi dia beberapa tingkatan itu. Ada yang membagi, ada yang wara adil katanya. Dengan wara yang soleh. Wara adil itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang jelas keharamannya. Ini ada harta orang lain, ini harta kita. Kemudian harta orang lain itu mau kita ambil. Padahal ini bukan milik kita. Kemudian kita adukan. Kalau di dalam Al-Quran itu banyak cara orang untuk mengambil harta orang lain ya. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Nah, janganlah kalian memakan harta orang lain itu dengan cara batil. Ada yang cara dilakukan kata Al-Quran itu. Salah satunya adalah dia ambil harta orang lain itu, kemudian dia serahkan kepada pengadilan. Dia serahkan adukan ke pengadilan. Kemudian dia bilang, nanti kalau kamu mau menggugat silahkan gugat saja di pengadilan. Padahal harta itu jelas bukan harta dia, harta orang lain. Nah orang yang zuhud dia, orang yang wara' dia, wara'nya itu wara' adil, dia tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan. Nah jelas bahwa itu adalah harta orang lain, itu dia tinggalkan. Jelas ini bahwa korupsi, itu dia tinggalkan. Jelas bahwa ini gratifikasi, misalnya itu dia tinggalkan. Jelas ini bahwa memakan harta rakyat, itu dia tinggalkan. Nah ini wara' adil. Ada lagi wara' yang lebih tinggi, itu adalah wara' orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini apa? Dia menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat. Ini dia ragukan, ini kira-kira bolehkah, tidakkah? Ini kalau kita bisa memanfaatkan ini ruangan ini punya perusahaan kah, punya kita pribadi kah? Kalau kemudian itu kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi, kita bikin YouTube di sini kita bikin, tapi kita manfaatkan punya perusahaan, kita manfaatkan dari fasilitas-fasilitas negara, kita pakai itu, kita ini segala macam. Ini bolehkah, tidakkah? Dia untuk hal-hal yang syubhat seperti itu, dia tidak lakukan itu. Nah inilah wara' orang-orang yang soleh itu. Nah dia hati-hati betul terhadap hal-hal yang itu meragukan antara boleh dan tidaknya. Kita ada di posisi itu, kita ada di pimpinan di situ, kita kerjanya di situ hari-hari. Tapi kemudian kita memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan kita pribadi, kemudian dia hati-hati. Nah ini sama sikapnya dengan pada saat
kepemerintahan Umar ya, cucunya Umar bin Khattab itu. Nah kemudian pada malam hari setelah orang-orang selesai berurusan dengan beliau itu, dia matikan lampunya itu di malam hari. Nah kemudian anaknya datang untuk berurusan lagi dengan bapaknya itu. Anaknya itu heran, dia menanya ke bapaknya, nih kenapa lampu itu dimatikan? Kemudian bapaknya itu bilang bahwa lampu ini itu diambil dari uang negara, sedangkan engkau datang ke saya itu untuk urusan keluarga. Nah kemudian Umar bin Abdul Aziz dia tidak mau menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Jadi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang dia ragukan, meskipun itu adalah, kalau bagi kita ini kan fasilitas yang diberikan oleh negara, yang ditanggung istilah sekarang itu rumah-rumah dinas, itu kan untuk kita pakai tapi bagi Umar bin Abdul Aziz dia tidak mau menggunakan itu. Kenapa? Ini untuk kepentingan negara, tidak boleh dipakai untuk kepentingan keluarga. Ini mobil dinas tidak boleh untuk kepentingan keluarga. Nah itu berat sekali itu. Nah inilah orang-orang soleh itu. Masya Allah, ketika kita mendengar cerita-cerita atau riwayat yang kemudian tadi disampaikan begitu ya, begitu menjaganya sebenarnya akan kondisi di mana haram dan syubhat, terutama ketika misalnya pemimpin di dunia ini yang kemudian juga mengimplementasikan layaknya sahabat yang tadi sudah melakukan sedemikian rupa, rasa-rasanya minimalisir sekali konflik yang terjadi di tengah-tengah kita dan pasti masyarakatnya pun sejahtera. Wah, luar biasa itu. Tapi tentunya juga dengan bahasan ini sendiri, rasa-rasanya juga kita mulai untuk kemudian juga mengetahui dan membenahi diri. Apakah memang kita hanya sekedar menuntut orang lain, namun kita juga ternyata melakukan hal tersebut, atau kemudian seperti apa pemahaman kita akan wara' dan zuhud yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usai jeda kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terkadang dalam hidup ada saja hal-hal yang kemudian juga mengganggu atau bahkan menghasut diri kita untuk terjerembab akan kondisi yang mungkin banyak orang lain lakukan, namun sebenarnya tidak sebaiknya untuk dilakukan, lalu seolah-olah itu dibenarkan. Nah, dengan kondisi kita semakin banyak belajar, insya Allah dengan hal itu dapat menekan atau meminimalisir hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan, namun dengan fenomena yang terjadi kita dapat mengetahui dan cukup untuk diri kita atau bahkan lingkungan kita yang bisa meminimalisir agar hal itu dapat tidak dilakukan. Dengan kondisi zuhud dan wara' yang kita tadi bahas di segmen 1, riwayat yang kemudian disebutkan yang tentunya juga harusnya dari seluruh pemimpin dan kita semua mampu melakukan itu semua, namun ya itu tadi dengan kurangnya ilmu, minimnya pengetahuan, bahkan dari segi kerakusan atau ketamaan yang kemudian juga terjadi di tengah-tengah hasutan syaitan yang di tengah-tengah kehidupan kita, banyak sekali orang dibutakan dengan kondisi di mana yang penting penilaian mata orang lain dibandingkan dengan penilaian akan Tuhan atau keagamaan itu sendiri. Kita boleh bahas satu persatu, Pak. Kalau tadi diawali dengan bagaimana sejauh sejarah atau riwayat-riwayat yang kemudian juga menyebutkan, lalu seperti apa wara' dan zuhud itu sendiri. Tapi ketika kita bicara mengenai fenomena yang terjadi hari ini, begitu banyak orang kemudian juga memaksakan diri untuk hadir dengan keterbatasan yang dia miliki. Misalnya begitu, ini sebenarnya masih terjadi pro dan juga kontra, walaupun di tengah-tengah pendapat para ahli atau kemudian juga masyarakat dengan berbagai alasan begitu, tapi yang terjadi adalah riba yang mungkin juga tidak jauh sebenarnya urusannya dengan wara' dan zuhud ini sendiri. Berkaitan dengan riba ini sendiri, ada terkadang orang ngambil rumah atau kemudian juga mobil begitu ya dengan berbagai alasan. Apakah itu juga termasuk dalam bagian orang yang tidak mengamalkan zuhud atau kemudian wara', atau seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi zuhud itu sebenarnya
adalah memandang dunia itu rendah ya. Kalau di surah Yusuf itu ada cerita tentang seorang pengembara, seorang pengembara itu kemudian menemukan Nabi Yusuf, kemudian dia jual Nabi Yusuf itu ke pasar budak itu bithamanin, disebutkannya bithamanin baksin darahima ma'dudatin. Jadi dia jual wa kanu fihi minaz zahidin katanya. Dia tidak tertarik dengan Nabi Yusuf itu, lalu dia jual murah ke pasar. Zuhud itu sebenarnya ketidaktertarikan seseorang kepada dunia. Jadi waro itu adalah menjaga dia dari sesuatu yang sifatnya yang haram. Dia jaga betul-betul, ini haramkah, halalkah. Dia pertanyakan dulu sebelum melakukan sesuatu, haramkah, halalkah. Kemudian dari halal dan haram itu, ini syubhatkah. Nah, jadi dia ada yang halal, ada yang haram, kemudian nanti ada syubhat ya. Kalau misalnya itu terkait dengan riba, yang itu jelas haramnya, riba itu kan melakukan sesuatu, ada yang riba pada uang, ada yang riba pada makanan-makanan pokok. Nah, kalau di fikih itu ada riba pada makanan-makanan pokok, ada riba juga pada obat-obatan itu, segala macam itu yang terkait dengan hal itu. Jadi riba itu adalah menggunakan uang bukan dengan untuk perdagangan, tapi meminjamkan uang dengan mendapatkan kelebihan. Minjamkan uang kemudian mendapatkan kelebihan dari uang itu. Nah, maka di situ praktek riba. Bila dia melakukan riba, ini tentu melakukan sesuatu yang diharamkan. Bila melakukan sesuatu yang diharamkan, ini dalam kategori tidak zuhud orang itu. Tidak zuhud dan tidak wara'. Wara'nya itu tidak adil dia, melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, nanti di akhir zaman kata Nabi, orang itu tidak peduli lagi terhadap harta itu. Apakah dia mendapatkan harta itu dari sesuatu yang halal ataukah dia mendapatkan harta itu dari sesuatu yang haram. Orang tidak peduli lagi. Yang penting dia bagaimana caranya dia banyak mengumpulkan harta. Nah, inilah orientasi hidup orang itu nanti orientasinya berorientasi harta. Nanti di akhir zaman itu orang akan berorientasi harta. Dan dengan kondisi hari ini, apakah ini sudah mulai banyak bermunculan? Kalau kita lihat itu dibandingkan dengan 10 tahun yang sebelumnya, mungkin kalau 10 tahun yang sebelumnya itu orang fenomenanya itu tidak sebesar ini lah. Kalau yang sekarang itu hampir setiap hari kita disajikan sesuatu yang itu pamer harta dan kekayaan segala macamnya itu. Dan harta yang dipamerkan itu pun kebanyakan tidak sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang halal. Tapi dapatkan dari sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang haram. Nah, ini termasuk yang tidak zuhud itu. Orang kalau zuhud dia akan mempertanyakan sebelumnya. Yang pertama, kalau zuhud kaitannya dengan harta, dia akan pertanyakan harta ini itu harta yang halalkah atau harta yang haramkah. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan dia. Ini pekerjaan yang dia lakukan ini kemudian mendapatkan harta, apakah ini sesuatu yang dihalalkan atau sesuatu yang diharamkan. Nah, itu orang kaitannya selalu mempertanyakan itu. Orang dulu dia mempertanyakan itu. Tidak mau dia bekerja meskipun dapat gaji yang besar, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dia tidak mau melakukan itu. Artinya kehati-hatian yang kemudian juga diperlukan ya, dalam melakukan berbagai aktivitas hari ini. Betul. Ada anggapan dan bahkan menjadi sebuah moto yang istilahnya pasti kita sudah tahu keliru, namun terkadang ini disamarkan kembali begitu, bahwa nyari rezeki yang halal susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya Pak. Nah, dengan kondisi hari ini yang kemudian juga begitu banyak orang memegang istilahnya dalam tanda petik ya secara tidak langsung, baik yang terucap apalagi sampai betul-betul dijalankan begitu ya. Dengan kondisi hari ini, apa yang sebenarnya mampu membentengi kita ketika misalnya ini sudah mulai ada gejala-gejala yang kemudian terjadi di ranah lingkungan keluarga atau bahkan diri kita? Itu kita awali dari skup yang paling kecil ya di keluarga kita. Maka orang yang menjaga orang tuanya, sebenarnya orang tuanya yang mendidik anak itu. Anak itu kan tumbuh dari keluarga sebenarnya. Dia bagaimana orang tuanya memperlakukan dan mendidik anak, seperti itu nanti anak itu memperlakukan dirinya dia. Kalau orang tua itu memberikan nafkah ke anaknya itu dari sesuatu yang halal, maka dia akan menjaga anaknya itu untuk memakan sesuatu yang haram. Anak tiba-tiba bawa ke rumah mainan-mainan yang sebelumnya tidak orang tuanya belikan. Nah, kemudian apa? Orang tuanya akan mempertanyakan ini mainan didapat dari mana? Betul. Oh, ternyata dia bawa habis main ke rumah kawannya. Nah, sebagai orang tua
yang dia mau ajarkan dia. Anak itu dia tidak tahu, tapi orang tuanya yang mengajarkan. Nah kemudian apa? Nih besok kembalikan, ini bukan punya kamu, kembalikan besok. Nah, dia tidak perlu marah, tidak perlu mukuli, cuman dia harus tegas. Artinya bahwa anak itu pendidikan. harus mendidik. Jadi dari mana memulai hal itu? Itu dari pendidikan keluarga yang paling kecil, dari rumah tangga dulu. Nah orang tua harus juga memulai. Jangan malah orang tua yang mengajarkan. Itu ambil dari rumah paman, mainan inu, itu ambil dari rumah bibi aja. Itu minta duit ke bibi, minta duit ke paman. Ini pendidikan yang mengajarkan ke anak itu yang tidak baik. Meminta, mengambil, ini. Walaupun itu adalah dia anggap itu keluarga, paman, bibi, kakak, adik, itu adalah harta dia. Nah padahal keliru itu. Nah itu adalah harta milik orang lain. Betul. Nah bila dia tanpa izin, istilahnya dari lingkungan keluarga, dari yang lingkungan kemudian juga keluarga bisa dimulai dari betul, kecil betul, gitu, betul, Pak ya, bahwa betul. memaknai apa yang mungkin bukan miliknya, Ya. jangan sampai diambil Betul. atau hal-hal yang Betul. sifatnya direbut begitu ya. Betul. Kita nanti juga akan bertanya, ketika orang kemudian juga diberi amanah jabatan, harta atau kekayaan yang memang bisa jadi karena keturunan atau bisa jadi karena memang apa yang dia dapatkan dari segi usahanya yang mungkin secara logika dinilai terlalu cepat begitu ya, untuk kemudian juga bisa didapatkan, lalu kemudian orang mulai berlomba-lomba untuk memamerkan apa yang dia dapat sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Kita juga nanti akan tanyakan berkaitan dengan hal itu, dan di luar dari itu ada satu pertanyaan yang kemudian juga saya pernah baca di kolom komentar orang lain begitu ya, ketika sudah harta yang kemudian juga dikumpulkan ini sudah dirasa dalam tanda petik cukup, lalu kemudian seolah-olah orang itu hijrah, dan hijrahnya di sini masih menggunakan seluruh fasilitas dari harta yang ia dapat sebelumnya tanpa meninggalkan segala sesuatunya. Apakah itu juga masuk dalam kategori waro dan zuhud? Kita nanti akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Waro dan zuhud, dua hal yang kemudian juga terletak di dalam keyakinan diri, namun terkadang dalam berbagai fenomena, situasi dan kondisi lingkungan, apalagi dengan hadirnya salah satu dampak teknologi yang kemudian ketika kita tidak mampu mengalihfungsikannya ini menjadi sebuah hal yang istilahnya dapat bersosialisasi. Hal ini maka menjerumuskan kita dengan berbagai situasi dan kondisi. Memandang kehidupan orang lain selalu menjadi sebuah hal yang begitu nikmat. Lalu kemudian juga memandang diri sendiri menjadi sebuah hal yang begitu melarat karena tidak mampu keluar negeri secara rutin, umroh yang terus menerus begitu. Lalu kemudian juga memiliki harta dalam bentuk rumah, mobil, kendaraan, atau bahkan hari ini fenomenanya adalah pesawat pribadi. Dengan kondisi hari ini begitu Pak, bagaimana sebenarnya kita mampu menyikapi apa yang menjadi tayangan-tayangan seperti itu untuk benteng diri kita? Karena mungkin bagi sebagian kita di Kalimantan Selatan, istilahnya secara umum masyarakatnya lebih banyak sebagai penikmat, bukan istilahnya menjadi sebagai pelaku begitu. Nah dengan kondisi seperti itu, sejauh mana kita mampu menyimpulkan atau mengembalikan kepada diri kita dengan banyaknya tayangan-tayangan seperti itu, ya, atau mengambil ibrahnya lah istilah. Jadi mungkin kita harus punya prinsip hidup juga ya. Yang pertama prinsip hidup itu adalah, yang paling penting itu adalah merasa cukup dengan sesuatu yang halal. Merasa cukup dengan sesuatu yang halal. Apa yang halal, berapapun itu, sekecil apapun, kita memandang besar itu. Kenapa? Karena itu adalah nikmat Allah. Bila kita memandang sesuatu yang halal itu adalah besar, dan kita merasa cukup dengan sesuatu yang halal, kita tidak memerlukan lagi sesuatu yang haram. Kita tidak perlukan lagi itu harta orang, kita tidak perlu lagi membandingkan harta kita dengan harta orang. Orang mau kayanya seperti apapun, apalagi kalau hanya itu jadi tontonan di YouTube.
jadi tontonan di IG, jadi Atau hanya tontonan, sekedar pujian hanya sekedar gitu. hanya sekedar tampil saja, hanya sekedar pamer-pamer saja, hanya sekedar flexing saja. Kalau kita merasa cukup dengan itu, kita pun tidak perlu menonton itu juga. Kenapa? Oke. Karena itu hanya kamuflase aja, kamuflase buatan-buatan orang. Nah, ini juga harus kita yakini hal yang kedua terkait dengan harta, bahwa harta yang kotor itu, harta yang didapat dari yang tidak baik, itu tidak menenangkan sebenarnya. Dan Allah memiliki satu cara bagaimana baik dia sebelum dia mati, Allah memiliki cara itu. Bagaimana menghilangkan harta itu dari harta yang tidak baik. Nah, bila harta itu didapat dari sesuatu yang tidak baik, Allah memiliki cara tersendiri. Entah itu nanti lewat keluarganya kah, entah itu lewat orang lain kah, yang menghilangkan, entah itu pada saat dia menjabat kah masih, entah itu sesudah dia menjabat kah masih, entah itu waktu dia masih pengusaha sukses kah, kemudian dia mengambil harta dari harta orang-orang yang lain, yang itu dia rampas dengan cara sesuai semaunya dengan kekuasaannya, kemudian dia ambil itu. Nah, itu yang dalam Al-Quran itu disebutkan tipikalnya itu adalah jama'ah mala wa addada. Orang itu hanya mengumpulkan harta, dia hitung-hitung lagi berapa asetnya, berapa perusahaannya, berapa tambangnya, berapa anunya, dia hitung harta. Dia tidak tahu lagi ini harta orang lain yang dia rampas, yang dia ambil, dia tidak hitung lagi. Nanti ada mekanisme tertentu, Allah itu akan mengambil harta yang itu diambil dari harta orang yang dizalimi. Dia mau kembali kah, mau sadar kah, mau tidak kah, Allah memiliki cara tersendiri. Nah, termasuk yang tadi itu, bagaimana kalau orang itu berhijrah kan? Ya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan sebelum berhijrah itu, dia gunakan juga setelah dia berhijrah. Artinya rumah yang itu hasil dari, mungkin kalau dia artis, itu dia tidak memperhatikan lagi. Ini pantas tidak, baik tidak penampilannya, sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang diharamkan. Kalau dengan sesuatu yang diharamkan dia tampil, yang penting tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta, bagaimanapun penampilannya, karena tujuannya adalah harta, orientasinya adalah harta, apapun dia lakukan terus. Nah, kemudian dia sadar. Nah, sesudah sadar itu, kemudian dia, ini harta ini mau diapakan, dia tetap menggunakan harta-harta yang dia dapat sebelumnya itu. Nah, nanti Allah akan membuat dengan caranya sendiri bagaimana harta yang kotor itu Allah bersihkan. Nah, harta yang dulu dia kumpulkan, ternyata begitu dia sadar, insaf dia kembali, habis satu persatu hilang. Ini rumah hilang, habis. Kemudian ini gedung yang dia dapat dulu itu dari hasil yang tidak baik, ya habis. Kemudian ini perusahaan tiba-tiba hancur, ini keluarga tiba-tiba pecah, ini macam-macam persoalan dia yang sebelum-sebelumnya itu. Kemudian dia niat betul-betul mau berubah itu, Allah akan, sebenarnya itu adalah mekanisme Allah untuk membersihkan harta dia sebenarnya dari harta-harta yang tidak baik. Sama seperti alam itu, dia punya mekanisme tersendiri untuk menyeimbangkan kesesuaian alam itu. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Gunung meletus lah, kemudian banjir segala macam. Nanti ada perubahan-perubahan di alam itu. Sama kayak manusia juga sebenarnya. Allah itu punya mekanisme tersendiri untuk membersihkan harta itu. Tiba-tiba harta yang kita kumpulkan sekian banyaknya itu, begitu kita sadar, insaf, begitu kita berubah, habis semua harta yang kita kumpulkan. Tidak tersisa. Nah, inilah sebenarnya harta yang kumpulkan diambil orang. Harta yang kumpulkan dibikin lari oleh istrinya, dituntut sama istrinya. Harta yang dikumpulkan diambil sama anak-anaknya. Anak-anaknya sudah kacau semua. Ini mekanisme Allah untuk membersihkan harta kita. Jadi artinya apa? Kesadaran yang kedua adalah kaitannya bahwa harta yang didapat dengan cara yang tidak baik itu Allah memiliki mekanisme tersendiri untuk membersihkan harta itu. Lalu bagaimana ketika harta itu kemudian juga ketika misalnya dia istilahnya atas hidayah yang Allah berikan begitu, lalu kemudian juga ia ingin bagi-bagikan begitu Pak. Padahal sebelumnya yang notabene dari harta-harta yang kemudian sebelumnya itu dia dapatkan dari kondisi jalan yang salah, atau kemudian juga yang baik yang haram atau yang memang subhat itu tadi. Ya. Nah, itu lebih baik dia sedekahkan, dia bagikan untuk kepentingan-kepentingan umat, dia bangunkan rumah-rumah singgah misalnya, rumah-rumah panti, kemudian dia, mungkin niat dia adalah membersihkan harta dia itu. Kalaupun dia tidak bersihkan dengan cara itu, Allah akan bersihkan dengan caranya. Mungkin seperti itu, kita niatkan itu.
Nah, jadi Baik. kita niatkan hal-hal yang tidak baik itu kita keluarkan. Untuk memupuk rasa zuhud, Pak, di dalam diri sendiri itu seperti apa sih? Mengingat terkadang kalau dewasa kita saat ini, terutama bagi yang usia yang istilahnya di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, di atas 40 tahun, apalagi dengan kondisi di mana banyak sudah paparan lingkungan, Betul. kebiasaan, watak, dan lain sebagainya, lalu kemudian tidak semudah membalikan telapak tangan, istilahnya mengembalikan kondisi di mana yang sebelumnya terbiasa untuk hidup mewah, lalu kemudian juga untuk terbiasa untuk kemudian juga memamerkan sesuatu. Ada perasaan di mana ingin memamerkan sesuatu ke publik, baik itu dari Instagram dan lain sebagainya. Hal apa yang kemudian juga mampu memupuk rasa zuhud itu sendiri agar bisa kembali dan subur di dalam diri? Jadi yang pertama, zuhud itu sebenarnya sikap kita bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu tidak melanggar ketentuan yang Allah atur itu dengan Rasulnya itu. Jadi menghindari sesuatu yang diharamkan. Intinya itu menghindari sesuatu yang diharamkan. Berarti Jadi sebenarnya berhenti dari situ. dia gitu ya? berhenti dari sesuatu yang diharamkan itu. Dan pada setiap urusan-urusan dunia, itu ulama-ulama itu menyebutkan ada zuhud-zuhudnya itu. Kalau dia kaitannya dengan pekerjaan, kalau dia bersikap zuhud, dia akan mempertanyakan apakah pekerjaan ini itu akan membawa, apakah pekerjaan ini satu dulu, apakah pekerjaan ini baik, apakah pekerjaan ini halal, apakah pekerjaan ini mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Kalau seandainya pekerjaan itu ternyata mendatangkan kemurkaan, atau dia tidak mampu untuk menyandang pekerjaan itu, dia akan tolak gitu. Pekerjaan itu dia akan tolak. Atau dia tahu bahwa kebanyakan orang yang kerja di pekerjaan itu meskipun itu halal, kebanyakan orang kenapa? Karena rusaknya mental orang di situ. Misalnya, dia tidak mau ikut terlibat dalam itu misalnya. Dia menghindari itu. Nah, itu orang itu zuhud itu. Nah, kemudian ada harta-harta yang biasanya orang itu terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, itu rebut orang itu, berebutan orang itu, ramai orang itu, dan dia tidak tertarik dengan sesuatu yang tidak baik itu, meskipun orang rebutan semua di situ. Dia ibaratnya kalau orang lagi promo, lagi diskon, lagi ini sekarang, dia tidak begitu tertarik. Dia biasa-biasa saja dia menganggap itu. Orang ketika rebutan semua dengan jabatan, dia tidak begitu tertarik dengan rebutan dengan jabatan. Orang ketika rame usaha-usaha yang tidak jelas, koperasi yang tidak viral, jelas, gitu, yang viral-viral kan, koperasi tidak jelas, kemudian pinjaman online, pinjaman online, segala macam itu, dia tidak begitu tertarik dengan hal-hal yang seperti itu dia. Nah, ini kenapa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa sesuatu yang tidak jelas halal haramnya dia tidak mau dia. Kecuali hal itu memang hal-hal yang jelas, yang halalnya. Inilah yang ditanamkan dengan sifat zuhud itu. Meskipun orang, ini untungnya besar katanya. Kalau kita investasi di sini, untungnya besar. Kalau kita investasi di sini, untungnya besar. Dulu pernah satu bulan 10%. Kalau 10 bulan, gitu, tanam saham apa-apa. Padahal dia tidak jelas. Saham dan lain sebagainya. Tidak jelas. Kita memang dalam Islam sendiri istilahnya begitu banyak perniagaan yang sebenarnya Rasul sudah ajarkan di dalam fikih dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncullah teknologi, muncullah perkembangan modernisasi yang hari ini kian berkembang. Lalu kemudian begitu banyak orang ingin instan mendapatkan sebuah kesuksesan dan diartikan banyak sekali dengan identiknya adalah kekayaan yang tentu menjadi sebuah kekeliruan yang terjadi hingga menyebabkan berbagai permasalahan, baik itu yang terjadi di dunia ataupun juga di akhirat yang nanti akan diperhitungkan. Kita nanti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Kita tahu ya, dalam kondisi hari ini modernisasi kian berkembang, teknologi apalagi. Dengan kondisi perkembangan teknologi hari ini, banyak data yang kemudian menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pun juga
bisa dibilang 200 juta lebih angka yang kemudian juga hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian juga bahkan dari setiap kita ini pasti memiliki berbagai aplikasi yang kemudian juga ingin diharapkan untuk bisa menjangkau gambaran orang yang di ujung mana, lalu kemudian ingin membuka sosialisasi seperti itu. Kalau tadi kita membahas seputar apa yang diharamkan lalu kemudian apa yang istilahnya dilarang, untuk kita sama-sama menahan diri agar jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu atau paling tidak meminimalisir. Lalu kemudian dengan kondisi hari ini, apakah memang betul-betul menghentikan aktivitas itu semua atau sebenarnya boleh-boleh saja ketika misalnya ada sebagian dari kita melakukan kunjungan atau kemudian juga melancong istilahnya ke suatu daerah atau bahkan melakukan peribadahan, Pak, yang hari ini kan begitu banyak haji umroh begitu. Kalau orang dulu kan mungkin karena tidak ada fasilitas kamera pun juga sehingga foto pada saat balik ke tanah air pun sama sekali tidak punya fotonya begitu. Lalu kemudian hari ini dengan handphone atau HP saja kamera ini bisa diabadikan sebagai bentuk kenang-kenangan tanpa ada niatan untuk kemudian membanggakan diri atau istilahnya memamerkan begitu apa yang kemudian diraih. Nah, apakah memang kondisi seperti itu diperbolehkan atau justru itu juga gejala-gejala awal sebenarnya, Pak? Yang pertama, kalau yang terkait dengan harta ya, yang pertama pada prinsipnya adalah harta itu harus kita dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dikeluarkan dengan cara yang baik-baik juga terhadap sesuatu yang baik. Nah, jadi pemanfaatannya untuk sesuatu yang baik. Nah, itu kalau yang halal dia tidak masalah dia. Kemudian kalau dimanfaatkan untuk yang baik dia tidak masalah. Kemudian yang kedua, harta itu tidak digunakan untuk kesombongan. Boleh tidak kalau misalnya kita memang kaya, kemudian kita beli rumah mewah, kita beli gedung-gedung yang mewah, kita beli mobil-mobil yang lux, yang super mahal misalnya. Kalau itu didapatkan dari harta yang halal, kemudian maksud kita itu adalah untuk fasilitas, untuk kita nikmati, untuk kita bersyukur dengan nikmat itu, sebenarnya bukan untuk kesombongan ya, tapi kecenderungan sekarang itu yang mamer-mamer itu kan untuk kesombongan sebenarnya, untuk kesombongan. Ini bukan untuk kesombongan, untuk kita nikmati apa harta yang kita dapat itu, maka itu tidak masalah. Maka kata Quran, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Siapakah kata Allah itu yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan itu untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan rezeki yang baik itu. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ini yang rezeki yang baik, kemudian harta-harta yang halal. Ini untuk orang-orang yang beriman memang di kehidupan dunia itu. Tapi di hari kiamat itu khusus untuk mereka. Mungkin kalau di dunia ada orang-orang yang tidak muslim, itu mereka diberikan juga rezeki yang lapang, kekayaan, kenikmatan, sama sebagaimana harta-harta yang diberikan kepada orang-orang muslim. Tapi di hari akhirat nanti yang kenikmatan itu hanya didapatkan oleh orang yang muslim. Nah, itu sebenarnya pada tahap itu tidak untuk kesombongan, tidak untuk pamer, tidak sesuatu yang didapat adalah sesuatu yang halal. Kita menikmati rezeki yang halal dari Allah itu bukan sesuatu yang terlarang. Itu juga zuhud itu mendapatkan hartanya dengan cara yang zuhud itu bukan berarti kalau orang zuhud itu tidak boleh kaya, tidak. Kalau orang waro itu tidak boleh dia jadi pengusaha, tidak. Kalau orang zuhud itu tidak boleh dia jadi pemimpin, tidak. Justru dikala dia menjadi pemimpin, dikala dia menjadi pedagang, dikala dia menjadi pengusaha, dikala dia dalam urusan-urusan dunianya apa saja, dia menjaga dari hal-hal yang haram itu zuhud dia. Sebenarnya Islam itu tidak melarang persoalan harta. Islam itu hanya melarang kalau harta itu didapat dengan cara yang haram. Haram itu boleh jadi caranya, boleh jadi bendanya, zatnya itu yang haram. Zatnya halal, tapi cara mendapatkannya haram, dia haram juga. Nah, tapi ada yang zatnya itu caranya, zatnya itu memang haram. Meskipun didapatnya dengan cara yang halal, dia tetap haram. Nah, sesuatu yang diharamkan itu. Nah, ini yang fenomena sekarang itu, kalau itu kaitannya dengan harta, ini kaitannya dengan ibadah. Kaitannya dengan ibadah itu, kalau dengan harta, sekarang itu lebih cenderung orang yang flexing, yang pamer-pamer itu, lebih cenderung ke takabur, ke sombong. Kalau yang dalam ibadah itu lebih cenderung ke riya. Boleh tidak misalnya kita ibadah haji, kemudian kita posting di depan Ka'bah, kemudian kita kita buka YouTube kita
ini ibadahkah? Niat kita pertama, ini niat kita ibadahkah? Niat kita mau memang memamerkan ibadahkah? Atau wisata. Atau kita niat wisata memang. Nah, itu harus kita jaga itu. Bila ibadah itu tidak niat kita karena Allah, kemudian niat kita karena makhluk, nah itu Sudah ria, berbeda. tidak ada nilainya ibadah kita. Oke. Nah, ulama itu menjaga betul-betul. Sampai ulama itu ada yang dia bangun malam, dia sholat malam. Tidak mau ada tetangganya yang tahu dia sholat malam. Dia hati-hati betul. Kenapa? Dia tidak mau terbesit dalam hatinya itu ria. Kalau Baik. sekarang itu kebalik. Kalau sekarang itu orang tidak tahu, dia mau orang lain itu tahu. Kasih tahu. Dengan cara apa? Dengan cara dia macam-macam, dia videokan, dia aktifkan, dia update status. Jadi setiap waktu yang dia pikirkan itu bukan ibadah, tapi apa? Bagaimana update status, bagaimana kalau seandainya bisa dia Hajar Aswad itu dia videokan, mungkin dia videokan itu. Baik. Namun karena orang berjubel di situ karena kamu memvideokan, dia tidak lakukan. Seandainya dia bisa dia akan bisa. Oke, jadi dengan kondisi memang menjaga betul-betul itu tadi. Bahkan saya pernah juga membaca dari sebagian ulama yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan istri pun tidak tahu bahwa suaminya hafal Quran. Nah, dengan kondisi seperti itu, saking menjaganya itu tadi ya Pak ya, perasaan-perasaan yang istilahnya orang yang kemudian juga betul-betul berilmu dan mengamalkannya, menjaga akan kondisi di mana terkontaminasi dalam tanda petik akan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada yang melarang ketika orang mensyukuri nikmatnya dalam bentuk kekayaan dan lain sebagainya. Namun perlu diingat juga bahwa setiap dari kita ini dihisap akan harta yang kemudian baik yang halal apalagi yang haram begitu dengan kondisi hari ini. Terakhir yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Ya, yang terkait dengan zuhud dan wara itu yang pertama bahwa ajaran Islam itu sebenarnya sungguh mulia sekali, sungguh baik sekali. Kalau seandainya dua sifat ini saja kita tanamkan, kita yakin bahwa kehidupan kita akan damai yang pertama. Kita yakin bahwa kalau dia pemimpin itu memiliki sifat zuhud, sifat wara, kita yakin tidak ada orang yang miskin. Sebagaimana pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang miskin pada saat itu. Kenapa? Pemimpinnya tidak tertarik dengan dunia. Jadi kayanya kita, alam kita luar biasa kayanya. Kemudian apa saja Allah anugerahkan di alam kita itu. Tapi ternyata kenapa? Jadi mayoritas masyarakat kita itu masih terbelakang. Mayoritas masyarakat kita itu masih hidupnya dalam kesusahan. Orang cari kerja susah, orang ini. Bila orang itu semua orang pemimpinnya zuhud wara, dia akan menjaga betul-betul harta yang itu ini harta negara, ini harta dia. Ibarat kalau perusahaan itu harus dipisahkan. Antara ini adalah harta aset perusahaan, ini adalah harta milik keluarga. Tidak bisa dicampurkan antara aset keluarga dengan aset perusahaan atau perusahaan menjadi aset punya dia. Padahal perusahaan itu adalah punya kongsian banyak orang. Kemudian dia menganggap bahwa itu adalah harta dia, itu tidak bisa. Ini harta negara, harta dia. Tapi kalau dia menganggap bahwa harta negara adalah harta dia juga. Karena memiliki jabatan itu karena tadi. merasa memiliki jabatan, karena merasa paling tinggi jabatannya. Nah itu kita akan hancur dia. Nanti kalau pemimpinnya tidak zuhud dan wara, nanti rakyatnya tidak zuhud dan wara juga. Kenapa? Karena dia melihat pemimpinnya. Karena mesti kalau sudah tidak zuhud dan wara, rakyatnya akan susah. Nah bagi orang dalam keadaan susah, melihat pemimpin yang semena-mena, dia susah untuk menahan zuhud dan wara itu, memiliki sifat zuhud dan wara. Tapi kalau dari atas yang zuhud wara, rakyatnya itu masih sabar dia. Kesulitan dia sabar, ini sabar. Kenapa? Pemimpinnya menjadi teladan, pemimpinnya aja juga susah dia. Nah bagaimana rakyatnya juga bisa memahami kalau dia hidup susah. Baik, dan tentunya yang menjadi harapan kita adalah semoga kita semua diberikan istilahnya hal-hal sifatnya baik, terutama di dalam selalu menumbuh suburkan sifat waro, sifat zuhud, dan menghindarkan dari sikap-sikap penyakit hati yang lainnya yang ingin dipuji, kemudian juga ingin diakui, bahkan ingin disanjung begitu dengan kondisi di mata manusia yang kemudian tidak ada habisnya sebenarnya. Baik, dan tentunya juga itu menjadi harapan bagi kita semua. Dan kita semua sekali lagi berdoa bahwa insya Allah kita semua disampaikan usianya untuk bisa menjalankan ibadah puasa kita. Amin. Terima kasih Pak Heru Hudayat, insya Allah atas bahasan kita. Semoga
sehat selalu bersama Amin, keluarga. amin. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program tayangan Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.